Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kali ini kita akan membahas latihan soal besaran fisika dan konversi satuan. Baik, sebelum kita membahas satu persatu soal, maka kita ingat dulu materi yang sudah kalian pelajari. Yang pertama, besaran. Apa itu besaran? Masih ingat? Iya, besaran adalah sesuatu yang bisa diukur. Ya. Nah, di dalam fisika terdapat dua macam besaran. Yang pertama yaitu besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Yaitu besaran yang satuannya sudah didefinisikan terlebih dahulu atau sudah ditentukan atau disepakati oleh para ilmuwan. Yang termasuk besaran pokok, kalau disingkat, Pak Mawasuka Cahaya Jumat, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Jadi untuk besaran pokok hanya ada 7. Silakan kalian ingat, pelajari lebih dalam dan harus hafal ya. Ada 7. Sekali lagi, panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Besaran turunan yaitu besaran yang satuannya diturunkan dari satuan-satuan besaran pokok. Ya. Contohnya, luas. Satuannya adalah meter persegi. Dari mana satuan ini? Dari satuan panjang dikali lebar, ya. Luas adalah panjang dikali lebar. Panjang satuannya apa? Meter. Lebar satuannya apa? Meter. Sehingga satuan luas adalah meter persegi. Berarti meter persegi ini berasal dari satuan-satuan besaran pokok. Sehingga luas disebut besaran turunan. Sampai di sini jelas ya? Nah, mari kita bahas satu persatu soal yang sudah kalian kerjakan. Yang pertama adalah berat. Merupakan besaran turunan. Kenapa kok disebut besaran turunan? Karena berat itu adalah massa dikali gaya gravitasi atau percepatan gravitasi. Massa satuannya adalah kilogram. Ini merupakan satuan besaran pokok. Gaya gravitasi sendiri ini sudah termasuk besaran turunan karena berasal dari ini satuan massa, meter, ini juga dari besaran pokok, dan sekon, itu sekon ya atau detik, itu juga dari besaran pokok. Sehingga berat satuannya adalah Newton, itu merupakan besaran turunan. Gitu ya. Kemudian gravitasi. Gravitasi itu bukan besaran kecuali kalau percepatan gravitasi. Nah, ini maaf, ini ada kesalahan. Ya, kalau percepatan gravitasi maka itu termasuk besaran. Tapi kalau hanya gravitasi saja itu bukan besaran. Luas seperti yang tadi saya sampaikan merupakan besaran turunan karena dia berasal dari besaran pokok. Yang berikutnya adalah tinggi. Tinggi merupakan besaran pokok. Loh, tadi di tabel kan cuma hanya 7. Kalau tinggi kan nggak ada. Nah, hati-hati, tinggi itu sebenarnya adalah panjang.
Betul tidak? Hanya arahnya saja yang berbeda, dari bawah ke atas atau sebaliknya. Nah, tinggi ini merupakan jelmaan dari panjang ya, tetapi cuma istilahnya saja yang berbeda. Untuk satuannya sama. Jadi tinggi merupakan besaran pokok, panjang besaran pokok, massa jenis besaran turunan. Kenapa disebut besaran turunan? Massa jenis adalah massa dibagi volume. Massa besaran pokok kilogram, volume sendiri itu besaran turunan yang berasal dari panjang, lebar, dan tinggi, sehingga massa jenis disebut besaran turunan. Yang berikutnya lebar. Nah, lebar juga demikian. Ini merupakan jelmaan dari panjang. Sebenarnya sama kan? Lebar dan panjang merupakan besaran pokok. Kemudian kecepatan besaran turunan. Nah, kecepatan juga sama, merupakan perpindahan dibagi waktu. Nah, perpindahan satuannya adalah meter dari besaran pokok, waktu satuannya adalah detik atau sekon. Sehingga kecepatan memiliki satuan meter per sekon. Yang berikutnya volume. Tadi sudah disinggung ya. Panjang kali lebar kali tinggi berarti besaran turunan. Keliling. Nah, keliling juga demikian, merupakan besaran pokok. Keliling. Nah, keliling itu adalah panjang ya, sama dengan panjang. Massa besaran pokok fotosintesis. Fotosintesis bukan besaran karena fotosintesis tidak bisa diukur, dia adalah istilah ya. Nah, kecuali kalau laju fotosintesis atau kecepatan fotosintesis itu baru besaran. Jumlah zat besaran pokok, diameter juga demikian, hati-hati. Diameter ini juga merupakan jelmaan dari panjang ya. Kemudian percepatan termasuk besaran turunan. Percepatan yaitu memiliki rumus kecepatan dibagi waktu. Kecepatan tadi sudah dibahas, waktu. Nah, sehingga percepatan merupakan besaran turunan. Yang berikutnya suhu besaran pokok, jumlah zat besaran pokok, gaya besaran turunan. Gaya, nah ini yaitu massa dikali percepatan. Nah, gaya adalah massa dikali percepatan, sehingga merupakan besaran pokok, besaran turunan ya. Demikian untuk pembahasan latihan soal besaran fisika. Semoga kalian semakin paham makna dari besaran pokok, besaran turunan, dan bukan besaran. Nah, selanjutnya latihan konversi satuan. Nah, ini kemarin ya, yang dimaksud cara, yang saya maksud cara kemarin ini. Bagaimana 0,45 km sama dengan berapa DAM? Nah, ini bisa diperoleh angka 45 DAM ini dari mana? Nah, itu harus ada prosesnya. Nah, ini yang dimaksud dengan cara. Kalian sudah belajar di SD ya, tangga konversi. Saya yakin kalian sudah hafal semua. Ada yang dihafalkan dengan lagu ya, dan lagunya ini bervariasi. Ada yang pakai singkatan, ada yang pakai macam-macam ya. Nah, coba diingat lagi bagaimana cara kamu menghafalkan yang paling mudah. Kalau pakai lagu boleh, pakai singkatan boleh ya. Nah, tangga-tangga ini memiliki makna. Apabila
turun 1 tangga maka dikali 10. Apabila naik 1 tangga maka dibagi 10. Itu kalau tidak ada pangkatnya ya. Kalau ada pangkatnya 2 maka 1 kali naik tangga dibagi 100 dan 1 kali turun tangga dikali 100. Demikian juga kalau pangkatnya 3 berarti ini nolnya 3. Begitu ya. Saya yakin kalian masih ingat dan sangat melekat di dalam otak kalian masing-masing. Nah, kita lanjutkan. 0,45 km berapa DAM? Kilometer ke DAM. KM ke DAM berarti turun 1, 2. Diapakan? Dikali atau dibagi? Kalau turun dikali, karena 2 tangga maka dikali 100. Ya, benar, hasilnya adalah 45 DAM. CM ke HM. Ayo, naik apa turun? Ya, betul ya. Turun berapa tangga? Oh, 4 tangga. Berarti, maaf, naik ya. Naik ya. Naik 4 tangga sehingga dibagi 10.000 hasilnya 0,03 HM. Dari milimeter ke meter, naik atau turun? Ya, naik ya. Naik berapa tangga? Naik 3 tangga sehingga dibagi 1000 hasilnya 500 meter. 475 cm ke HM, naik atau turun? Naik 4 tangga sehingga dibagi 10.000 hasilnya 0,0475 HM. 250.000 mg ke DG, naik 2 tangga sehingga dibagi 100. Dari kuintal ke kilogram dikali 100. Dari gram ke sentigram dikali 100 karena turun 2 tangga ya. Nah, sekarang dari menit ke jam. 1 jam 60 menit sehingga dari menit ke jam dibagi 60, 4,5 jam. Dari hari ke jam ya, 1 hari 24 jam berarti dikalikan 3, 72 jam. 0,25 menit ke sekon dikali 60 hasilnya 15 sekon. Baik, demikian pembahasan latihan soal. Kalian bisa mencari atau berlatih soal sendiri dengan soal-soal dari berbagai sumber agar kalian lebih fasih dalam mengerjakan latihan soal, khususnya besaran fisika dan konversi satuan. Baik, demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.